Cicing sia tenggeus nyaho turun dana desana tadi ku aing. Nih. Yang kedua, saya bertemu dengan birokrat, Pak. Orang lain tuh begitu dilantik itu langsung pidato di depan pegawai. Saya ini semenjak dilantik tanggal 20 Februari baru tadi saya bertemu dengan pegawai. 3.500 pegawai Pemprov baru tadi bertemu. Untuk apa? Membangun spirit. Saya sudah bercerita dengan nyata apa yang dilakukan dalam waktu 8 bulan ini bisa terlihat di mana-mana. Nah, apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan juga, ini kan harus jujur. Tahun depan ini Jawa Barat kehilangan dana transfer 2.458 miliar. Kabupaten kota 2,5 triliun. Totalnya kita hampir 5,7 triliun. Saya katakan, ini kemarin kita ketika saya mimpin anggaran provinsi sudah turun karena dibagi-bagi hasil, Pak. Sebelum saya 37 triliun, Pak. Ketika saya mimpin yang 6 triliun sudah bagi hasil dalam pajak kendaraan bermotor. Tinggal 31, Pak. Tetapi dari 37 triliun ke 31, anggaran belanja pembangunannya naik 10 kali lipat. Saya boleh cerita deh. Siapa tahu dibisikin sama Menke. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri dulu itu cuma 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Anggaran PJU yang dulu paling hanya 40, makanya di jalan raya di Jawa Barat sekarang mulai berbaris, hari ini mendekati angka 1 triliun. Pembangunan ruang kelas dulu 0, makanya ribut terus ketika masuk sekolah. Hari ini 1,2 triliun. Kemudian rumah sakit, hari ini masuk rumah sakit dimanapun, kalau miskin saya gratiskan, provinsi bertanggung jawab. Tetapi di balik itu memang saya melakukan tindakan yang gila, Pak. Satu, nggak ada tuh baju dinas gubernur. Dua, anggaran perjalanan dinas gubernur dulu 1,5 miliar, turun jadi 750. Hari ini saya turunin lagi menjadi 100. Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 juta sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah, sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi tadi. Saya mau nekat, bukan mau saya turunin. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi, mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack, tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Mohon maaf, nanti listrik di Pemprov nyalanya hanya pada siang hari waktu kerja, malam akan dimatikan, yang nyala hanya di luar saja, di dalam tidak boleh nyala. Airnya akan dimatikan ketika jam kerja selesai. Pegawainya akan kami atur, Pak, tidak boleh terlalu numpuk tiap hari. Sebagian akan kami tugaskan kemana-mana untuk mengurangi beban, karena pegawai itu semakin banyak pegawai di kantor, semakin banyak pengeluaran listrik, semakin banyak pengeluaran biaya-biaya lain. Saya akan kurangi itu semua. Dan karena kantornya sekarang kantor digital, saya ingin buktikan diri, dan ini berlaku seluruh kabupaten kota sama semangatnya. Saya kemarin sudah kumpulkan, kita ini sudah diambil senapannya, sudah diambil pelurunya, tinggal bambu runcing. Jangan, karena apa? Leluhur saya dulu pernah menang dengan menggunakan bambu runcing. Masa saya tidak menang hari ini? Jadi bagi saya, keterujian seorang pemimpin adalah teruji di saat sulit dia tetap bisa memenangkan dan melewati kesulitan itu. Itu titik. Kenapa? Karena kita katanya bangsa pejuang. Waktu retreat ada simbol petarung, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Saya ini aktivis organisasi.
Dulu ketika jadi pimpinan HMI bisa nyari duit buat bangun sekretariat, buat ngasih makan training, tidak ada anggarannya. Masa jadi gubernur yang ada anggarannya tidak bisa lebih dari ketua cabang HMI? Dan yang terakhir, kita bersepakat Pak Wali Kota, para bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat, karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu Pak, yang tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta Pak untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu, gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya, dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya. Para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu, karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit, tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit. Giliran rakyat minta beras 3 liter, Anda tidak punya duit, tapi nambah istri, Anda bilang selalu ada duit. Ini penting Pak, ini penting karena tugas-tugas kemanusiaan ini hal penting, karena kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan pos bantuan hukum ini menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial, dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa dan kelurahan. Kalau seluruh RT, RW, tingkat desa dan kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup atau fiskal yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk menyelesaikan, negeri ini cukup selesai di desa. Karena negeri ini adalah hamparan desa dan kelurahan, titik. Itu saja. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sore hari ini menjadi jalan. Dan yang terakhir, saya satu kegiatan itu digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi gedung ini disewa oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan nomenklatur Dinas Pendidikan, tapi digunakan oleh BKD dan digunakan oleh hari ini oleh Pemprov Jabar bersama Kementerian Hukum. Jadi gratis. Ini cara efektif dalam memanage. Dan saya meyakini betul orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan orang-orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya. Jadi pemimpin yang diberikan banyak kesulitan sesungguhnya pemimpin yang sukses. Kalau pemimpin selalu mendapat kemudahan, bukan pemimpin sukses. Kalau saya dikasih 50 triliun, saya bukan pemimpin sukses. Tapi kalau saya dikasih 27 triliun, saya bisa membangun sama dengan 500 triliun, saya pemimpin sukses. Itu. Ini sarana latihan dan ini adalah jalan
Dan terakhir, saya ngajak pada para kepala desa, semua, yuk kita berpikir tentang Indonesia masa lalu. Bagaimana? Dulu kepala desa dipimpin oleh Kuwu dan Jaro. Tidak ada dana desa. Bisa membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang ketujuh dari kakeknya dulu jadi kepala desa berwibawa di desanya. Apa artinya? Membangun bukan umpulan angka-angka APBD, tapi membangun adalah spirit dari orang untuk membuat karya cipta tanpa harus hanya anggaran saja. Ini penting, Pak. Kenapa? Kekuatan kultural kita yang harus tumbuh. Saya berulang-ulang ngomong, kekuatan kultural kita harus tumbuh. Malah saya kalau boleh usul ke pemerintah, kepala desa tidak mesti punya ijazah. Kalau saya boleh usul. Kenapa? Memimpin desa beda dengan kepala OPD. Jadi kepala desa beda dengan jadi gubernur. Beda. Kepala desa adalah kekuatan kultural. Kekuatan sacido metu saucap nyata, legok tapak genteng kadek, itulah kekuatan yang bisa meredam kemarahan rakyat, bisa menggerakkan rakyat. Justru kalau menurut saya, dengan anggaran desa yang masuk sekarang bukan berarti melarang anggaran desa, tidak. Membuat kepala desa setiap hari merana. Kenapa merananya? Kepala desa nggak boleh korupsi, tapi tiap hari berbagai kelompok datang ke desa. Orang bertemu gubernur susah, nggak bisa nembus, Pak. Bertemu bupati susah, nggak bisa nembus. Tapi bertemu kepala desa itu paling gampang. Nungorak nage belah mana nyahun. Nah, kita ngomong realitas. Yang berkunjung ke desa itu pulangnya pasti diamplopin. Sekali berangkat gocap, gocap, gocap. Kali 10 500. Rombongannya ada pagi jam 8, siang, sore. Digabungin sehari 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan bisa 60 juta. Ngambilnya di mana ya dana desa? Nanti diperiksa lagi inspektorat, dihitung lagi, nambah doi rokok. Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke kepala desa nu bisa nyandung bengar raya. Tidak semuanya. Nah, ini kan itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa, kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada legal yang mendampinginya tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut, wenges. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah. Bagaimana yang berikutnya? Kalau di pos kabupaten ada mamin, jamuan tamu. Di pos kementerian ada jamuan tamunya. Di organisasi perangkat daerah ada jamuan tamunya. Di desa nggak ada komponen itu. Sedangkan kepala desa, camat berkunjung tiap minggu, sekmat berkunjung, kepala urusan berkunjung, Tipemda inspektorat berkunjung, kepala Bapeda berkunjung. Ada yang mau ngukur jalan, mampir dulu ke desa, semuanya diajak dahar, dirokok. Betul tidak? Udah, karena itu budayanya. Nggak sok siapa pegawai Pemda siapa penting aku sok diongkosan kok balik nanya. Berkunjung, makanya selama saya jadi gubernur tidak ada lomba desa, nggak ada. Kenapa? Karena apa? Hadiahnya cuman sertifikat, oloknya gede. Makanya lombanya cuma satu, yaitu Gapura, Sriba, Duga. Mereka yang terpilih desa terbaik mendapat 9 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Selesai. Nah, ini
ini yang terjadi. Untuk itu yaitu bobotnya diturunkan, sehingga nanti ini yang dimaksud. Jadi setiap tamu ke desa nanti ada bendahara yang memegang anggaran rereongan sapoe sarebu di depan. Begitu ada tamu yang datang ke situ, langsung ditanya, "Bapak kunaon di rumah sakit?" Padahal mah arek meres tetulus balik deui. Ini penting, Pak, ini penting. Nah, terakhir, tetapi sesusah-susahnya kepala desa masuk dalam 7 keajaiban dunia. Masuk 7 keajaiban dunia. Dana desana sering telat, bantuan keuangan desa kabupaten sering telat, gaji RT aya nu satahun sakali. Saya tahu itu, ya kan? Aya nu setahun ada ini Pak Menteri Hukum, ada gaji RT yang diberikan pada waktu Lebaran, yaitu setahun, jumlahnya 750.000. Tahu saya. Nah, itu ada yang begitu, tapi ada juga yang sudah sejahtera. Nah, apa 7 keajaibannya? Padahal kantor desanya sudah minus, tapi masih punya istri 2. Ada yang punya istri 3, ada yang 4, bahkan ada yang 7. Tapi kalau setiap hari diondang oleh warga, keondangan wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya kita sudah menyimak pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu jujurnya Kang Deddy Mulyadi belak-belakan soal anggaran di depan publik ya teman-teman. Baru kali ini ya ada gubernur belak-belakan soal anggaran, dan nggak cuma itu ya, Kang Deddy pun ya marahin para pegawai yang mana para desa, para perangkat desa, kepala desa dan yang lainnya jika kinerjanya kurang benar ya teman-teman. Ini sungguh luar biasa sih ya teman-teman ya, gubernur sampai terjun ke akar-akarnya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga ya terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.